Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Pertama yang saya hormati, yang saya cintai dan saya muliakan yaitu Kiai Abdus Syahmur beserta istri Bumi Ais Mutia, dan saya cintai dan saya banggakan yaitu anak pondok pesantren Darul Mutia. Di sini kami dari Universitas Bakti Asih yang ingin bersosialisasi tentang mata kuliah Pancasila. Pancasila tidak menjadi hafalan di kepala, tetapi harus dihamalkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan mengamalkan Pancasila, kita menjadi persatuan bangsa dan menumbuhkan rasa saling percaya. Nilai-nilai Pancasila dapat dihidup di hati kita dan dimulai dari lingkungan terdekat seperti pesantren dan keluarga. 2. Pengertian sila kedua. Nilai mengajarkan kita untuk membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh hormat. Dengan mempraktikkan sila kedua, kita ikut membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Kalau sikap kemanusiaan membuat kita mampu hidup rukun di tetangga berbeda. Menghargai sesama adalah salah satu wujud ibadah. Diajarkan dalam agama, jika setiap orang melakukan hal ini maka keadilan dan persaudaraan akan terjaga. Makna dari adil. Adil berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan. Adil juga berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sikap adil harus diterapkan pada teman, guru, lingkungan maupun masyarakat tanpa membeda-bedakan. Dalam Islam, adil juga sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Adil tidak selalu berarti sama, tetapi sesuai kebutuhan dan haknya masing-masing. Mana beradab juga berarti memahami kapan dan bagaimana bersikap di setiap situasi. Orang yang beradab tidak hanya dinilai dari ucapannya, tetapi dari tingkah lakunya yang mencerminkan kepada sesama. Sikap beradab akan menciptakan suasana yang aman, damai, dan saling menghargai di lingkungan sekitar. Nilai kemanusiaan dalam agama Islam sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Menolong dan menghormati sesama bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah yang bernilai pahala. Jika setiap muslim menerapkan prinsip ini, maka akan tercipta kehidupan yang rukun, adil, dan penuh kasih sayang. Pesantren adalah tempat belajar agama, yaitu tempat membentuk akhlak. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diajarkan lewat pembiasaan, teladan, dan kegiatan sehari-hari. Di pesantren, santri diajarkan untuk hidup sederhana, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Menjadi sarana menanamkan sikap adil dan beradab. Melalui pembiasaan ini, nilai Pancasila tidak hanya dipelajari, tetapi juga diamalkan secara rutin setiap hari. Santri belajar saling membantu teman, menjaga kebersihan bersama, menghormati guru, dan tidak membeda-bedakan teman. Semua itu ada wujud nyata sila kedua. Kebiasaan positif tersebut membentuk karakter santri yang peduli, adil, dan berakhlak mulia. Sikap saling membantu dan menghormati menjadikan suasana pesantren lebih harmonis dan penuh sama kekeluargaan. Kiai dan Ustadz memberi teladan kepada santri dalam bersikap adil dan menghargai semua santri tanpa pilih kasih, serta mengajarkan akhlak yang sesuai ajaran agama. Teladan yang diberikan para kiai dan ustadz menjadi contoh nyata bagi santri dalam kehidupan sehari-hari. Sikap bijak, sabar, dan adil mengajarkan mereka bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan hati yang bersih. Dengan adanya teladan ini, santri terdorong untuk meniru dan mengamalkan perilaku adil serta beradab dimanapun mereka berada. Santri menjadi teladan di masyarakat dengan bersikap ramah, adil, dan menghormati siapapun, baik di pesantren maupun ketika di luar pesantren. Sikap ini membuat santri dihormati dan dipercayai oleh masyarakat. Keramahan dan keadilan yang dibuat santri dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua kalangan. Dengan teladan,
Santri ikut menyebarluaskan kemanusiaan dan keadilan di lingkungan yang luas. Oke teman-teman, bagaimana sih caranya kita mengimplementasikan sila kedua di lingkungan masyarakat? Yaitu bisa dengan menolong tetangga yang kesusahan, menjaga kerukunan warga, tidak memandang rendah orang lain, dan menghormati perbedaan adalah bentuk pengamalan sila kedua. Tindakan-tindakan sederhana ini memiliki dampak besar dalam menciptakan suasana rukun dan damai. Ketika masyarakat saling membantu dan menghargai, rasa persaudaraan akan semakin kuat. Inilah bukti bahwa penerapan sila kedua dapat dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu adalah cara penerapan di masyarakat, teman-teman. Sekarang masih banyak sikap intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Santri harus menjadi garda terdepan melawan hal-hal tersebut dengan sikap adil dan beradab. Santri dapat melawan sikap-sikap tersebut dengan memberi contoh semua orang tanpa membedakan latar belakang, melalui dakwah, tindakan sosial, dan teladan sehari-hari. Santri bisa menunjukkan bahwa perdamaian dan keadilan adalah jalan terbaik. Dengan begitu, pesantren menjadi pusat penyebaran nilai toleransi dan kemanusiaan. Manfaat menerapkan sila kedua. Jika kita semua mengamalkan sila kedua, masyarakat akan menjadi lebih rukun, damai, saling menghargai, dan penuh persaudaraan. Suasana yang harmonis ini akan membuat setiap masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas. Perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi kekuatan dan saling melengkapi. Inilah tujuan dari sila kedua, yaitu membangun kehidupan bersama yang adil, penuh beradab, dan penuh kasih sayang. Santri bukan hanya harus hafal Pancasila, tetapi juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal kecil seperti menghormati guru, teman, dan masyarakat. Pengalaman dari hal kecil akan membentuk kebiasaan yang baik yang melekat sepanjang hidup. Ketika santri terbiasa bersikap hormat dan adil, nilai-nilai Pancasila akan otomatis tercermin dalam perilakunya. Dengan begitu, santri tidak hanya menjadi pribadi berilmu, tetapi juga menjadi teladan moral di lingkungan sekitarnya. Mari kita amalkan sila kedua Pancasila mulai dari diri kita. Jadilah santri yang berilmu, berakhlak mulia, adil dan beradab, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.